Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alil huzna idha syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh apabila kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu kunci untuk kita dapat bersyukur selalu menghitung nikmat Allah. Salah satu kunci agar kita menjadi hamba yang bersyukur adalah selalu menghitung nikmat Allah. Jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Ustaz, lihat ke bawah tuh gimana? Nunduk terus? Bukan. Lihat kepada kondisi orang-orang yang lebih rendah di bawah kita. Kalau orang sehat, lihat orang sakit. Kalau orang miskin, lihat orang yang lebih miskin lagi. Ya, kalau orang rumah tangganya sulit, maka lihat orang yang belum menikah, dan seterusnya. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, seakan-akan kita tidak punya nikmat. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Adapun semboyan rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri, itu betul adanya. Maka jangan terkecoh dan dengan tertipu dengan apa yang ada di sisi orang lain. Bayangkan kita sedang di tengah persawahan, ya, kita masih anak-anak di tengah persawahan, kemudian kita melihat ada pesawat terbang yang lewat. Apa cita-cita kita? Pengen sekali naik pesawat, betul enggak? Sedangkan pilot yang sedang mengendalikan pesawat tersebut melihat ke persawahan, dia mengatakan, kapan ya aku bisa ke kampung bertemu dengan orang tuaku. Artinya semua orang mengeluh. Yang tidak pernah naik pesawat pengen naik pesawat, yang sudah di pesawat pun pengen kembali ke kampung halaman. Kuncinya apa? Kuncinya selalu bersyukur. Agar kita selalu bersyukur, maka lihatlah ke bawah dan hitung-hitung nikmat Allah tersebut. Kemudian salawat serta salam marilah kita terus panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam juga tercurah limpahkan kepada sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita ingin bertemu nanti di akhirat bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang paling besar, Pak, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan yang ini dan hal ini yang terus kita doakan di 17 kali kita baca dalam rukun salat wajib kita, yaitu surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus. Siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka itu adalah para nabi, para syuhada, para salihin, dan sebaik-baik teman adalah mereka. Kita ingin bertemu dan berjumpa kepada mereka dan bersama-sama memasuki surga bersama Rasul dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita terus bersolawat dan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita. Maukah kita mempelajarinya atau malah enggan? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajul Muslim, kitab yang bermanfaat yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang adab safar, dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab berbusana. Sebelum kita masuk pada adab berbusana, marilah kita sejenak kembali kepada Al-Quran. Kita melihat tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Marilah kita kembali kepada Al-Quran, melihat kisah Nabi Adam alaihissalam, tepatnya yang ada di dalam surat Al-A'raf dari ayat 11 sampai ayat ke 35. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi
Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah ciptakan kalian dan kami telah bentuk rupa kalian, dan kemudian kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia termasuk orang yang enggan untuk sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kemudian Allah berfirman kepada iblis dan mengatakan, apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud ketika aku memerintahkanmu wahai iblis? Jangan pandang Adamnya, tapi pandang aku yang memerintahkan kamu untuk sujud. Kenapa engkau enggan? Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih baik daripada tanah, Pak? Iblis. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya tanah lebih baik, api lebih baik daripada tanah. Bahkan faktanya tanah lebih baik daripada api. Ya, tanah tidak bisa menjadikan api, tapi api dapat memadamkan tanah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, maka turunlah kamu dari surga ini, keluarlah engkau dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang rajim, yaitu makhluk yang hina, makhluk yang terlaknat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah menukilkan kalimat iblis. Iblis berdoa kepada Allah, kata iblis, ya Allah, beri tangguh aku, tunda aku untuk diazab, sampai hari mereka dibangkitkan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka Allah pun mengabulkan doa iblis, qala innaka minal munzarin. Ya, aku berikan jawaban atas doamu, kamu termasuk orang yang diberikan penangguhan waktu. Kemudian iblis bersumpah, Pak. Lihat, ini titik fokus kita. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah. Sejatinya Allah tidak menyesatkan iblis, iblis sendiri yang ingin sesat. Allah merintahkan untuk sujud namun dia enggan. Siapa yang memilih? Iblis sendiri. Namun itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Adanya iblis merupakan hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita. Bayangkan kalau tidak ada iblis, siapa yang ingin menggoda kita? Maka penciptaan iblis ada hikmahnya. Semua penciptaan Allah ada hikmahnya. Nah, tapi kenapa iblis ingkar? Itu pilihan iblis sendiri. Nah, dan itu semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya iblis. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Rabb, karena aku telah tersesat, maka aku bersumpah, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Adam, istri, dan semua keturunannya. Ini sumpahnya iblis, Pak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan pasti engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Ini sumpahnya iblis. Akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, kemudian dia akan mendatangi kita, Pak, dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Kita diserang, Pak, dari segala penjuru. Makanya salah satu doa yang kita baca di zikir pagi dan petang, berlindung kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Kita berlindung agar jangan sampai kita disesatkan oleh iblis laknatullah alaihi. Kemudian Allah pun berfirman pada ayat berikutnya, qala haruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu wahai iblis dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka, yaitu anak keturunan Adam, yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Ini ancaman dari Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam alaihi salam dan istrinya. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Kemudian Allah memanggil Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu Hawa di dalam surga. Makanlah apa saja yang kamu berdua sukai di dalam surga ini, karena di surga penuh dengan makanan yang enak. Tapi jangan sampai kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Ada pohon yang dilarang, ya. Apabila engkau dekati, kamu termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Ternyata dari semua yang diizinkan ada satu saja yang tidak diizinkan, ya. Dan begitulah perumpamaan hidup kita di dunia. Yang halal banyak sekali, yang haram sedikit. Maka yang sedikit ini yang harus kita tinggalkan. Kemudian apa yang terjadi? Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian datanglah iblis, yang mana tadi iblis telah bersumpah, aku akan menyesatkan anak keturunan Adam, istrinya dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Aku datang ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan pasti engkau akan dapati, wahai Allah, sedikit sekali mereka yang bersyukur. Ternyata janji iblis dia penuhi. Apa kata iblis? Fawaswasa lahuma syaitan. Dan sekarang iblis telah memiliki julukan yang baru, yaitu syaitan. Kemudian setan membisiki pikiran jahat kepada mereka, yaitu Adam dan Hawa, agar menampakkan aurat mereka. Dan pembahasan kita tentang busana. Yang tidak mau berbusana, yang menampakkan aurat, itu semua bisikan setan. Itu semua bisikan setan yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan agar kamu berdua tidak kekal di dalam surga. Ternyata iblis sudah tahu, apabila ia memakan batang pohon ini atau buah dari batang pohon ini, tersingkaplah aurat mereka. Iblis tahu. Dan hal ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aurat kita terbuka. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang Adam dan Hawa agar jangan mendekati pohon tersebut. Kalau dia sampai mendekati, bahkan memakannya, maka tersingkap semua aurat yang selama ini dia tutupi. Namun iblis tahu perintah Allah tutup aurat. Tapi iblis tahu dan dia menepati janjinya. Aku akan sesatkan iblis, aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Maka iblis pun datang menggoda. Tujuannya agar Adam dan Hawa memakan buah tersebut dan tersingkaplah auratnya yang selama ini ditutupi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Tidak hanya membisiki, Pak. Tidak hanya membisiki, namun untuk meyakinkan iblis pun atau setan pun, yaitu setan panggilan baru dari iblis. Setan itu sifatnya, iblis itu makhluknya, dan iblis itu adalah kelompok jin, dan setan itu ada dua kelompok, jin dan manusia. Maka iblis pun, yaitu setan, bersumpah, dan setan pun bersumpah, wa qasamahuma. Setan tuh bersumpah, demi Allah katanya, inni lakuma laminan nasihin. Aku ini orang yang memberi nasihat kepadamu, percaya. Aku tidak menyesatkanmu, aku memberikan kamu nasihat. Makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu jadi malaikat atau kamu kekal di dalam surga. Ini sumpahnya iblis. Dan kita jangan pernah percaya dengan iblis. Kata Nabi Muhammad SAW, kadzub. Iblis itu, setan itu pandai berdusta. Jangan pernah kita percaya. Namun apa yang terjadi? Fadallahuma birurur. Maka setan pun membujuk rayu dengan segala macam tipu daya. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Akhirnya Adam dan Hawa pun terperdaya. Tidak kuat Adam dan Hawa untuk menahan godaan iblis. Dan ini merupakan ibrah untuk kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidak pantas bagi seorang muslim itu terjatuh dalam lubang yang sama dua kali. Dan Adam itu adalah bapak kita, dan tidak pantas kita jatuh ke dalam kesalahan Adam untuk kali kedua. Dikisahkan dalam ayat yang lain, setan membisiki Adam. Adam pun tetap istiqomah kuat.
Namun akhirnya setan membisikkan Hawa istrinya. Maka ternyata Hawa menjadi bala tentaranya setan dalam hal ini. Maka Hawa itu mengatakan, kenapa sih tidak kita coba? Coba. Ini dia bersumpah loh. Dia menjadi penasehat bagi kita. Ternyata Adam kalah ketika mendapatkan nasihat dari Hawa. Dan ini kita harus waspada. Mungkin kita kuat Pak menahan bisikan setan Pak, tapi kita tidak kuat menahan bisikan istri kita yang sudah terperdaya oleh setan. Makanya dalam ayat yang banyak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan istri dan anak itu adalah fitnah, ujian bagi kita. Hati-hati. Kita sudah kokoh di kajian, kita kokoh sekali, pulang ke rumah bujuk rayu istri. Bukan istri kita setan, bukan. Namun istri kita lemah, maka terbuai dengan bujuk rayu setan. Maka kita yang harus kuat, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan. Apa yang terjadi? Akhirnya Adam terkena bujuk rayu istrinya. Dipetiklah buah tersebut, dimakan. Begitu memakan satu gigitan, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba pakaian yang ia gunakan tanggal. Tiba-tiba pakaian yang digunakan tanggal. Dan ini merupakan dalil bahwasanya orang di dalam surga tidak telanjang, menggunakan pakaian yang terbaik. Ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut yang disebut dengan buah khuldi. Khuldi itu kekal. Siapa yang menamai buah khuldi? Iblis. Allah tidak menamai buah khuldi. Yang menamai buah khuldi siapa? Iblis. Maka tiba-tiba dia makan dan seketika auratnya pun tampak. Dan ini merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam alaihi salam dan bersama istrinya makan buah sehingga terbuka aurat. Sehingga kita tahu bapak-bapak sekalian, buka aurat adalah dosa yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Maka harus kita ingat-ingat terus, harus kita pelajari terus adab berbusana ini. Bagaimana mungkin kita akan masuk surga apabila kita mengamalkan apa yang menyebabkan nenek moyang kita, bapak kita keluar dari surga? Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga sedangkan kita mengamalkan apa yang menjadi sebab bapak kita Adam keluar dari surga? Maka dipikir kembali untuk masalah aurat ini, ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain tentang wanita. Ada dua kelompok yang tidak pernah aku lihat. Dua kelompok yang tidak pernah aku lihat. Pertama adalah pemimpin yang membawa cambuk seperti ekor sapi mencambuk rakyatnya, menzalimi. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepalanya condong berlenggak-lenggok dalam berjalan. Berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi auratnya masih sangat tampak jelas. Apa balasannya? La yadkhulunal jannah wa la yajiduna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian, menunjukkan atas jauhnya jarak yang dapat mencium bau surga. Bagaimana mungkin orang dapat masuk surga sedangkan dia pamer aurat? Inilah dosa bapak kita Adam alaihi salam. Kemudian apa yang terjadi? Wa tafiqa yakhsifani alaihi min waraqil jannah. Ketika aurat itu tampak, maka naluri manusia, fitrah manusia memerintahkan dirinya untuk menutupi aurat. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu mengambil lembaran-lembaran daun yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Maka ketika kita terbuka auratnya dan kita malu, langsung kita tutupi, bersyukur kepada Allah. Itu fitrah yang masih Allah jaga dalam diri kita. Namun ketika kita sudah tidak malu lagi untuk pamer aurat, mohon maaf, untuk telanjang di hadapan orang, sudah tidak malu lagi, berarti fitrah itu sudah mulai terikis, bahkan mungkin mulai hilang. Ini fitrah. Wa tafiqa yakhsifani alaihi min waraqil jannah. Maka Adam dan Hawa pun mengambil daun-daun di surga itu menutupi
aurat mereka. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berdua. Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah wanti-wanti jangan dekati pohon tersebut? Wa aqul lakuma, dan aku pun telah mengatakan kepada kalian berdua, innasyaitana lakuma aduwwum mubin, bahwasanya setan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innasyaitan lakum aduwwa fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu Allah jadikan musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh yang nyata. Jadi jangan pernah menganggap setan itu teman, musuh. Ya. Kemudian Adam dan Hawa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini salah satu doa yang dianjurkan untuk kita amalkan, dan ini merupakan doa Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Adam alaihissalam bersama istrinya? Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang merugi. Dan ketika Adam dan Hawa membaca doa ini, Allah langsung terima taubatnya. Maka doa ini ya sangat dianjurkan untuk kita membacanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang Pak, sambil memikirkan apa dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang. Ingat dosa kita, ingat. Baca doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Allah terima taubat kita, Allah terima taubat Nabi Adam, namun tetap Adam diberikan hukuman. Dan ini merupakan ujian, dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala habitu ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu ke bumi, kamu akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di bumi adalah tempat kediamanmu, dan di bumi juga tempat kamu bersenang-senang sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, maka kisah ini terus berlanjut sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk berbusana telah tetap di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Jadi kalau ditanya mana dalil untuk menggunakan pakaian berbusana menutup aurat, dalilnya telah ada pada surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu busana, pakaian untuk menutupi aurat-auratmu juga sebagai perhiasan. Kita pakai pakaian lebih indah daripada tidak pakai pakaian. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan tertipu dengan pakaian. Sejatinya pakaian yang paling penting untuk kita jaga adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Busana takwa itulah yang jauh lebih baik. Jadi yang harus kita pentingkan adalah libas takwa, pakaian takwa. Namun kewajiban menutup aurat telah tetap dengan ayat ini agar kita menutup aurat kita. Ya. Makanya dalam hadis yang lain yang insya Allah kita akan baca, kata Nabi Muhammad SAW, makan dan minumlah serta berpakaianlah serta bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa dengan tujuan untuk pamer. Ya. Jadi pakaian ini pakai untuk menutup aurat, tapi bukan untuk pamer. Berarti kita tidak boleh pakai pakaian bagus, boleh, tapi jangan sampai taraf berlebihan. Gimana mengukur taraf berlebihan? Kita tahu. Pakaian seperti ini standarnya 70.000 pakaian biasa, 100.000 pakaian bagus, 150 pakaian paling bagus. Lebih dari itu kita telah berlebihan. Berapa harga kemeja? 20 juta. Berlebihan enggak? Berlebihan. Handphone, kita tahu harga handphone.
500.000 handphone second, 1 juta handphone baru kualitas biasa, 1,5 juta sedang kualitas normal, 2 juta kualitas bagus. Beli handphone 30 juta, ini berlebihan. Ya, maka kita tahu taraf berlebihan tersebut. Ya, maka hendaklah kita menutup aurat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 31. Kisah ini terus berlanjut tentang pakaian. Dari ayat ke berapa tadi? Bukan, yang pertama ayat 11. Dari ayat 11 sampai ayat ke-35 itu semuanya menceritakan tentang pakaian. Kemudian pada ayat 31-nya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berpakaian yang paling indah ketika kita memasuki masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak keturunan Adam, pakailah pakaian yang bagus, pakaian perhiasan yang paling bagus yang kamu miliki setiap kali kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka dari kaidah hadis ini atau dari kaidah ayat ini, pakaian terbaik harusnya kita siapkan ketika kita masuk masjid, bukan masuk mall. Ya, bukan masuk mall, bukan kondangan. Pakaian terbaik itu adalah untuk kita ke masjid. Dan ini telah tetap di hadis-hadis Nabi telah banyak sekali kita dapati ayatnya bahwasanya Nabi SAW datang hari raya dengan pakaian terbaik. Nabi pernah menggunakan pakaian berwarna merah, Nabi pernah menggunakan pakaian berwarna hijau. Tidak pernah dilihat oleh para sahabat orang yang paling indah pakaian daripada pakaian Nabi Muhammad SAW. Kapan itu dipakai? Ketika sholat. Dan ini kaidah, jangan sampai pakaian kita untuk sholat jauh di bawah kualitas pakaian kita kondangan. Jangan, minimal sama atau lebih bagus lagi, lebih baik daripada pakaian kita kondangan atau pakaian kita kerja. Ya, pernah Anda dapati seorang, ya, beliau sendiri cerita ke Ana, Ustaz, sebelum Ana tahu ayat ini Al-A'raf ayat 31, Ana sholat ke masjid cuma pakai kaos, tapi kalau Ana kerja pakai jas. Ana pikir enggak masalah. Jadi dia ke masjid pakai sarung. Ini orang kaya, Pak, orang kaya, pakai sarung, kemudian cuma pakai kaos oblong. Biasanya dia kalau mau kerja itu subuh dia sholat, isya dia sholat, itu ke masjid pakai kaos, ya. Dan dari kaos dia tambah kemeja langsung berangkat kerja. Nah itu kaosnya itu yang dipakai buat sholat subuh. Sebelum Ana mendengar ayat ini katanya. Tapi setelah Ana mendengar ayat ini Ana menangis katanya. Kenapa selama ini Ana tidak tahu hak-hak Allah katanya. Sekarang Ana sediakan di lemari Ana gamis paling mahal yang pernah Ana beli untuk Ana pakai sholat ke masjid. Jadi dikhususkan pakaian itu. Bahkan ketika Ana sholat Jumat di kantor, Ana bawa itu. Ketika waktu Jumat Ana ganti pakaian Ana pakai pakaian itu. Setelah dia mendengar ayat ini, Al-A'raf ayat 31. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya kita berbusana. Kemudian firman Allah yang lain sebagai dalil untuk kita tentang kewajiban menggunakan busana, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, ayat ke 81. Surat An-Nahl ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'alakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqiqukumul har wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Ia ciptakan, dan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu untuk memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Allah firmankan, Allah janjikan bagi kita pakaian untuk melindungi kita dari panas dan dari dingin. Demikian juga Allah jadikan pakaian baju besi untuk melindungi kita dari dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri menjadi orang muslim. Ini dalil yang lain dalam surat An-Nahl ayat 81. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamnahu san'ata labusin
lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami telah ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan juga kalimat sun'atalabusin, pakaian baju besi. Dan ini beberapa contoh pakaian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan ini fitrah yang Allah berikan kepada kita agar kita memiliki pakaian. Ya, fitrah Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah kita. Demikian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, berpakaianlah serta bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa untuk makhilah, yaitu sangat melampaui batas dalam rangka kesombongan. Ya, jadi tidak boleh tas misalnya. Ya, paling banyak baju. Ya, baju sekarang banyak sekali pakaian syuhrah, pakaian yang memang diususkan untuk sombong. Ya, pakaian terbuat dari coklat, buat apa? Ada pakaian dari coklat, Pak. Ya, harganya berapa juta. Pakaian dari apa? Jadi es, dari batu es, makainya aja tidak bisa. Apa manfaatnya? Karena tujuan utama dari pakaian adalah menutupi aurat dan melindungi tubuh dari panas dan dari dingin. Nah, inilah beberapa muqaddimah sebelum kita masuk ke adab berpakaian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita masuk sekarang tentang adab berpakaian. Yang pertama dari adab berpakaian, dan ini merupakan tujuan berpakaian, adalah hendaklah pakaian muslim itu menutupi aurat. Hendaklah pakaian muslim itu menutupi aurat. Adapun aurat minimal, ya, yang harus ditutupi oleh laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Ya. Ini aurat yang harus ditutupi. Kemudian dari aurat pusar sampai lutut ada aurat yang paling penting untuk ditutupi, yaitu dua kemaluan, depan dan belakang. Ini inti dari aurat. Jadi ada aurat dari pusat sampai lutut, ada aurat yang lebih penting lagi, yaitu dua kemaluan, depan dan belakang. Maka hal ini tidak boleh ditampakkan kecuali betul-betul terdesak darurat. Ya, betul-betul terdesak dan darurat. Contohnya ibu melahirkan, nah, itu sudah darurat baru boleh. Tapi kalau bermudah-mudahan periksa. Jangan. Ya, kecuali memang harus, silakan. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan. Ini aurat inti. Ya. Kita USG dulu, lihat, tidak boleh. USG itu hanya di perut. Ya. Demikian juga kita sakit gatal-gatal, buka kemaluan, apa hubungannya? Kita ngeluhkan sakit di ketiak misalnya, dibuka kemaluan, jangan mau. Ya, kecuali dokter mengatakan korelasinya begitu dan begini. Nah, kalau memang darurat baru kita buka. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu maka tidak boleh. Adapun aurat wanita dengan pendapat yang insya Allah rajih, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Mar'ah Muslimah, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, dengan catatan, ya, apabila muka dan telapak tangannya ditutupi itu lebih utama. Syekh Albani mengatakan bahwasanya aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tapi faktanya istri beliau semuanya ditutupi muka dan telapak tangannya. Ya, artinya ini keutamaan. Adapun yang ini minimal adalah menutupi seluruhnya, termasuk telapak kaki, termasuk kaki. Ya, telapak kaki, punggung kaki itu aurat yang harus ditutupi oleh seorang wanita. Termasuk juga pergelangan tangannya harus ditutupi. Ya, hati-hati terutama ibu-ibu yang jualan. Ya, bisa ngangkat, ya, terbuka lengannya. Ya, hati-hati. Ini juga harus dipikirkan. Ya, ini aurat kalau terbuka berdosa. Ya. Ya, tentunya dosanya sesuai dengan kadar terbukanya. Makin banyak terbuka, makin besar dosanya. Dan kita sebagai suami memiliki kewajiban untuk menjaga hal tersebut. Sebagaimana yang kita telah bahas pada hak-hak, ya, istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah
mengajarkan ilmu-ilmu agama dan memaksa mereka untuk menerapkan ilmu atau menerapkan syariat-syariat agama. Nah, kemudian yang kedua, ya, khusus bagi laki-laki adalah tidak boleh sama sekali menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Ini bagi laki-laki, tidak boleh sama sekali menggunakan pakaian dari sutra, baik semuanya sutra ataupun gabungan, ya. Bagian ini tidak ada sutra, bagian ininya ada sutra, tidak boleh sama sekali, ya, tidak boleh sama sekali, ya. Adapun perempuan maka boleh, adapun perempuan maka boleh, dan bukan hanya pakaian, termasuk juga celana, baju, kemudian sorban, ya, semuanya tidak boleh, ya, tidak boleh kita gunakan, ya. Kata Syekh di sini, alla yalbasal harira mutlaqa, tidak boleh menggunakan yang terbuat dari sutra secara mutlak, apapun itu, apapun itu. Nah, sawa'un kana fi saubin, baik itu pakaian, baju, au imamatin atau selendang, ya, atau sorban, wa ghairihima atau yang selain darinya, tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la talbasul harira, jangan sekali-kali kalian menggunakan sutra. Fa innahu man labisahu, karena sesungguhnya barang siapa yang menggunakan sutra fit dunya, di dunia, lam yalbasu fil akhirah, dia tidak akan pernah pakai tersebut di dalam akhirat, yaitu di akhirat. Sedangkan pakaian penghuni surga adalah sutra. Sutranya ada dua macam, Pak. Sutra lembut dan sutra yang kaku, ya. Sutra lembut itu bagian dalam, sutra yang kaku itu tampak luar. Sutranya, ya, istabrak namanya, sutra yang untuk bagian luar, ya. Ada bagian dalam yang lembut seperti pakaian kita, bagian dalam halus, bagian luarnya, ya, terlihat mewah dan mencolok bagus, ya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa qawlihi wa qad akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain memegang sutra di tangan kanan, kemudian emas di tangan kiri, memegang. Jadi kalau memegang sutra boleh, memegang sutra, mindahkan sutra boleh, yang tidak boleh dipakai, ya, ngambil sutra di selendang di sini tidak boleh, Pak. Tapi hanya memegang dan memindahkan boleh. Nabi pernah memegang sutra tangan kanan, emas tangan kiri, dan Nabi SAW mengatakan, inna hazaini haramun ala dzukuri ummati. Tegas Nabi mengatakan, sesungguhnya dua hal ini haram hukumnya bagi laki-laki dari umatku. Kalau kita laki-laki haram, kalau perempuan tafadhol, ya. Jelas Nabi mengatakan haramun. Kemudian Nabi SAW juga bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Nabi SAW mengatakan, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla linisaihim. Telah diharamkan pakaian dari sutra dan juga emas untuk laki-laki dari umatku, dan telah dihalalkan untuk wanitanya. Jadi wanita boleh pakai sutra, pakai emas, adapun laki-laki maka tidak boleh. Kemudian adab yang selanjutnya, yang ketiga, tidak boleh, ini bagi laki-laki, tidak boleh menjulurkan pakaiannya, baik itu celana, sarung, jubah dan yang sejenisnya, melebihi kedua mata kakinya. Ini bagi laki-laki. Tidak boleh bagi laki-laki menjulurkan baju, gamis, ya, apalagi celana, sarung dan yang sejenisnya, ya, dari atas ke bawah yang menutupi mata kakinya, tidak boleh. Jadi batas minimal adalah di atas mata kaki, tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam banyak hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nabi SAW bersabda, ma asfalal ka'baini minal izari finnar. Kata Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang menutupi kedua mata kaki dari pakaian,
ya dari celana, dia adalah balasannya api neraka. Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari celana, maka itu tempatnya di neraka. Adapun kaos kaki tidak termasuk. Ya, adapun kaos kaki tidak termasuk. Faktanya Nabi SAW pernah menggunakan khuf. Khuf itu adalah sepatu yang sampai menutupi mata kaki. Ya, terbuat dari kulit. Ya, boleh menutupi mata kaki. Sepatu, ya, pakai sepatu boot boleh, tidak boleh. Pakai kaos kaki boleh, tidak boleh. Yang tidak boleh adalah baju, celana, sarung yang dipakai yang julur ke bawah, itu tidak boleh. Kalau dari bawah ke atas boleh. Nah, ini yang pertama. Hadis berikutnya. Jadi barang siapa yang menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki, maka balasannya adalah api neraka. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah. Kata Nabi Muhammad SAW, isbal yaitu berlebihan dalam menggunakan pakaian, itu pada celana, pada pakaian, dan juga pada selendang, imamah. Man jarra minha syai'an, barang siapa yang menjulurkan sesuatu dari tersebut, baik pada celananya, bajunya, ataupun selendangnya, ya, man jarra minha syai'an khuyala, dengan didasari dengan kesombongan, lam yanzur ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi memandangnya di hari kiamat. Ini hukumannya Pak, dua. Jadi ada dua hukuman yang berbeda. Barang siapa yang menjulurkan celana, pakaian menutupi mata kaki, baik sombong ataupun tidak sombong, balasannya api neraka. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang menutupi mata kakinya, baik itu bajunya, celananya, ataupun selendangnya, menutupi mata kakinya dengan sombong, balasannya apa? Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Ustaz, ana tidak sombong, balasannya neraka. Tambah sombong, ditambah Allah tidak melihat kamu di hari kiamat. Ya. Ini yang kedua. Dalil yang ketiga, ya, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, ya, kata Nabi Muhammad SAW, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki karena sombong. Jadi balasannya ada dua tingkatannya. Kalau dia menutupi mata kaki saja tanpa sombong, maka dia diancam dengan api neraka. Tapi kalau dia tutupi mata kakinya plus sombong, maka ditambah dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Az-Zahabi, ya, yang memiliki kitab Al-Kabair, beliau memasukkan isbal termasuk dosa-dosa besar. Ya. Jadi ada buku namanya dosa-dosa besar, Al-Kabair. Nah, di sana penulisnya Imam Az-Zahabi memasukkan isbal sebagai dosa-dosa besar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Az-Zahabi sepakat bahwasanya isbal itu adalah dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain yang tidak perlu disebutkan di sini, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 kelompok yang tidak Allah Subhanahu wa taala lihat di hari kiamat, tidak akan Allah ampuni dan tidak Allah akan sucikan, dan baginya azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya orang yang menjulurkan celananya menutupi mata kaki karena sombong. Ya, jadi balasan bagi orang yang menutupi mata kaki, kalau dia tanpa kesombongan, balasan neraka. Kalau dia ditambah dengan kesombongan, balasannya neraka, tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, baginya azab yang pedih. Ya, jadi mau kemana saja kita kena. Ya, mau kemana saja kita kena. Fi as-sahil aqwal. Dan ini adalah pendapat yang terkuat insya Allah dari pendapat para ulama. Ya. Pak, kalau ada yang mengatakan ulama boleh tapi tidak sombong, ini mengatakan ya tidak boleh, mau sombong tidak sombong, maka sudah sepantasnya kita pilih yang paling aman, karena sombong itu masalah hati. Kita tidak bisa menjaga hati kita, anak tidak sombong, ya kan? Stop. Tapi kan ada ulama mengatakan tidak apa-apa kalau tidak sombong. Pertanyaannya, kita ini bisa nggak menjaga kesombongan? Padahal Nabi mengatakan SAW, tanda kesombongan adalah menolak kebenaran. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Kita mendengar dalilnya kemudian kita katakan anak kan tidak sombong. Bukankah itu kesombongan? Maka hati-hati. Ya, maka hati-hati. Lebih baik kita menjaga diri kita, meninggalkan itu. Baik kita sombong ataupun tidak sombong. Wallahu a'lam bishawab. Adab yang selanjutnya yang keempat. Nah,
An yu'sira libasahul abyad ala ghairihi, mengutamakan pakaiannya berwarna putih. Ini bagi laki-laki, lebih suka dengan pakaian berwarna putih. Ya. Jadi ini disunnahkan bagi kita untuk memilih pakaian yang putih, ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ilbasul bayad, pakailah pakaian yang putih. Fa innaha atharu atyab, karena pakaian putih itu dapat menjaga kebersihan dan lebih bagus untuk dipandang. Jadi kalau pakaian putih itu Pak, terkesan orangnya bersih Pak, ya enggak? Kalau ada noda langsung kelihatan, maka dia selalu menjaga kebersihan dirinya, ya. Karena kalau dia menjaga kebersihan diri zahirnya, semoga dia dapat menjaga kebersihan batinnya. Nah, karena kaum muslimin itu lebih penting menjaga batin daripada menjaga lahir. Kalau lahirnya saja dijaga, kita berharap batinnya sudah lebih dahulu dijaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah yang kalian itu dengan menggunakan kain berwarna putih. Namun tidak mengapa kalau kita menggunakan pakaian selain warna putih, tidak mengapa. Nabi senang warna putih, namun tidak mengharuskan wajib putih, tidak wajib. Faktanya apa? Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Barra bin Azib, Nabi SAW pernah menggunakan pakaian berwarna merah, berwarna hijau, berwarna hitam. Kata Barra bin Azib, laqad ra'aitu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Aku pernah melihat Nabi SAW berbalutkan pakaian berwarna merah, dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dipandang daripada beliau. Ya, demikian juga ya yang datang dari Nabi Muhammad SAW, lima soha anhu min annahu labisa thawbal akhdar. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW juga pernah menggunakan pakaian berwarna hijau. Demikian juga Nabi SAW pernah menggunakan imamah. Imamah itu sorban. Wa tamma bil imamati sauda. Nabi juga pernah menggunakan sorban berwarna hitam. Dan ini merupakan dalil bahwasanya warna-warna yang lain pun boleh. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka disenangi pakaiannya gelap. Disenangi pakaiannya berwarna gelap. Karena warna gelap lebih dapat menjaga aurat. Karena tujuan dari pakaian bagi wanita menutupi auratnya, maka jangan sampai dia menggunakan pakaian yang dapat menunjukkan auratnya. Dan tujuan pakaian bagi wanita adalah menutupi perhiasan. Ini catatan paling penting Pak. Tujuan wanita menggunakan pakaian adalah menutupi aurat, maka jangan sampai pakaiannya sudah menjadi perhiasan. Bagaimana dia ingin menutupi perhiasan sedangkan yang dia pakai perhiasan? Ya. Maka ini yang disampaikan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, demikian juga Syekh bin Baz dan yang lainnya, yang dimaksud aurat wanita adalah seluruh tubuhnya termasuk muka dan telapak tangan kecuali pakaian luar. Ini yang difatwakan atau yang dipahami oleh Syekh bin Baz dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, kata beliau, yang dimaksud kecuali yang dikecualikan adalah pakaian luar. Seluruh badan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat, tidak boleh ditampakkan. Ya, dan ini juga telah tercatat dalam mazhab Syafi'i. Ya, kewajiban untuk menutupi wajah. Jadi mazhab Syafi'i itu menutupi wajah, Pak. Jadi harusnya orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, yang mendawamkan kunut setelah subuh, yang menjaharkan lafaz bismillah pada membaca Al-Fatihah, harusnya mereka perintahkan istri-istri mereka menggunakan cadar. Karena telah tetap pada mazhab Syafi'i kewajiban untuk menutupi wajah bagi wanita. Ya, maka kalau ingin bermazhablah secara penuh. Jangan sampai bermazhab hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, yang kita ikuti bukan mazhab, yang kita ikuti adalah kebenaran. Ya. Imam Syafi'i pun telah mengatakan, kata Imam Syafi'i, idza wajadtum qawli khalafatul haditsis sahih, na'am fattaruhu ardul haid, atau kama qala. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika engkau dapati ucapanku bertentangan dengan hadis sahih, maka tolong buang ucapanku ke dinding. Jadi jangan pedulikan ucapanku, ambillah hadis sahih. Ya, ini luar biasa, ini kecerdasan, dan ini merupakan petunjuk dari Allah kepada Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i tidak bisa disandarkan kepada kesalahan, Pak.
Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau engkau dapati ucapanku salah, jangan ikuti hadis. Ini salah satu kecerdasan seorang imam, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Makanya tidak aneh Pak, mazhab beliau paling banyak terbesar di dunia ini. Hampir di seluruh penjuru dunia, mazhab yang paling besar adalah mazhab Syafi'i. Hampir semua ulama yang kita ambil ilmunya sekarang mazhabnya Syafi'i. Ibnu Katsir Syafi'i, An-Nawawi Syafi'i, semuanya Syafi'i. Ya, ini merupakan keberkahan ilmu Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kita untuk taklid buta, mengikuti beliau tanpa melihat dalil. Kalau kita sudah mampu pada marhalah untuk melihat dalil, maka kita lihat dalil. Kita lihat kalau seandainya ucapan atau pandangan Imam Syafi'i berselisih dengan pendapat para ulama yang lain, para sahabat, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i, dan itu bentuk kita memuliakan Imam Syafi'i. Jadi ketika kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i, itu memuliakan beliau. Kenapa? Karena beliau telah mengatakan, kalau engkau dapati ucapanku bertentangan dengan dalil yang sahih, tinggalkan ucapanku, ambil hadis yang sahih. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Dari tadi Anda lihat jalan-jalan jam itu ternyata mati. Allah. Baik, pada adab berikutnya, adab yang kelima. Tadi kita telah bahas bahwasannya laki-laki tidak boleh menutupi mata kaki. Sekarang kita bahas akhwat. Ternyata akhwat wajib menutupi mata kakinya, karena mata kakinya termasuk aurat. Maka antutilal muslimatu libasa ila an yastura qadamaiha. Hendaklah wanita memanjangkan pakaiannya sampai betul-betul menutupi dua kakinya, bukan hanya mata kaki, seluruh kakinya. Menutupi seluruh kakinya. Berarti isbal Ustaz? Enggak, itu enggak isbal. Terus wanita ada isbal? Enggak ada. Wanita ada isbal. Dikisahkan dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat wanita, ya, datang menemui istri Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwasannya Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk tidak isbal. Ya, tidak isbal itu artinya tidak berlebihan menggunakan pakaiannya. Kalau laki-laki jangan sampai menutupi mata kaki. Kalau perempuan sampai menutupi mata kakinya, sampai menutupi kakinya semua. Tapi kata para sahabiat, kalau kami seperti itu, kami pasti kelihatan ketika kami berjalan, kaki kami tersingkap. Maka mereka meminta keringanan. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menambah 1 jengkal. Jadi pakaiannya 1 jengkal ditambah. Ustaz, kalau begitu ngeret tanah. Memang pakaiannya memang ngeret tanah 1 jengkal. Ternyata sahabiah tidak cukup. Ya Rasulullah, kalau 1 jengkal masih saja itu terbuka singkap aurat kami. Kami jalan masih mungkin untuk terangkat. Minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu 1 hasta. Bahasa kita 1 apa? Sedepoh. Apa? Ya kan, sekilan. Kalau ini setengah meter. Pokoknya satu hasta. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh melebihi dari itu. Jadi isbal bagi wanita adalah menggunakan pakaian, menjulurkan pakaiannya lebih dari 1 hasta. Ustaz, kalau pakaian pesta pernikahan gimana? Isbal. Tidak boleh, kecuali hanya sampai 1 hasta saja. Terus gimana? Potong. Ustaz, baju orang, Ustaz, tidak usah pakai itu. Ya, pakai gamis sendiri. Wah, tidak mewah Ustaz. Nah, kita caranya lagi. Ini mewah ini berdasarkan syariat apa hawa nafsu. Kalau kita hawa nafsu, iya tidak mewah. Tapi berdasarkan syariat, lihatlah bagaimana Nabi SAW menikah. Ya, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri beliau tidak ada yang melanggar syariat. Ya, tapi gimana omongan manusia, jamaah sekalian? Kalau kita memikirkan omongan manusia, kita baik sekalipun orang masih mencela. Coba perhatikan. Kalau kita baik, yang mencela siapa? Orang jelek. Jadi kalau kita ingin terbebas dari celaan manusia, berarti kita sudah gila. Kenapa? Tidak mungkin. Ya, kita baik sebaik apapun masih dicela. Ya, siapa manusia paling baik, Pak? Kita apa Nabi? Dicela enggak? Dicela. Tukang sihir, orang gila, apalagi
pedusta dan lain sebagainya. Itu nabi. Jadi wajar dan biasa saja kita dicela manusia. Yang menjadi timbangan kita adalah apa yang kita lakukan sesuai syariat atau tidak. Kalau sesuai syariat biarkanlah, ya. Dan kita sudah punya pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, bukan kita mengatakan orang itu anjing, bukan. Artinya ini pepatah saja. Biarkanlah orang mengucapkan apa, yang penting apabila kita sesuai syariat, abaikan ucapan mereka. Nah, namun ucapan ini tidak mengatakan kita mengabaikan masukan dari orang, tidak. Kalau masukannya sesuai sunnah, sesuai Al-Quran, kita terima. Nah, jadi pakaian wanita memang harus isbal, namun batas maksimalnya adalah satu hasta. Nah, kemudian yang selanjutnya masih terkait pakaian wanita, antul bisa khimaraha ala ra'siha fatasturu unuquha wa nahraha wa sadraha. Dan hendaklah wanita itu menggunakan khimar. Khimar itu adalah jilbab bahasa Indonesianya. Khimar itu jilbab, ya, kerudung kalau bahasanya. Apalagi bahasanya? Kerudung, jilbab, apa lagi? Hijab. Hah? Hijab seluruhnya. Ini yang dipakai atasan aja, Pak. Bukan, abaya itu pakaiannya, ya. Jadi hendaklah menggunakan khimar, yaitu kerudung atau jilbab yang menutupi kepalanya, lehernya, bagian ini. Bagian apa ini namanya? Bagian apa? Ya, bagian leher, ya. Termasuk juga inti lehernya, tempat untuk menyembelih, nahar, ya, wanah roha, tempat menyembelih. Pas di bawah dagu ini tidak boleh juga terbuka, ya, sampai ke dadanya. Jadi pakai kerudung jilbab itu menutupi kepala, ya, kemudian leher, ya, kemudian bagian apa ini di bawah leher termasuk dadanya harus ditutupi. Ya, ini jilbab, Pak. Pakaiannya beda lagi. Itu tadi yang dikenal dengan abaya, gamis ataupun apa namanya. Ini khimar, menutupi sampai ke dadanya. Penulis di sini mengatakan tidak mengucapkan wajah. Maka kita tahu bahwasanya penulis menguatkan bahwasanya wajah bukan termasuk aurat, tapi dianjurkan sekali bagi wanita untuk menutupi wajahnya. Karena orang pertama kali tertarik itu wajah, Pak. Ya. Pertama kali tertarik itu wajah. Wah, bening itu. Kita lihat, gitu kan. Baru memperhatikan yang lain, ya. Jarang orang langsung melihat yang lain, gitu. Lihat dulu wajahnya, ya. Tapi ada juga orang tidak peduli wajah, yang penting bentuk, ya. Ada juga, ya. Biarlah wajahnya seperti apa, yang penting bentuknya. Tapi ada orang melihat bentuknya bagus, lihat wajahnya, wah, berpaling dia. Ya, dari luar, masya Allah, ketika buka, waduh, mohon maaf, gitu. Ada juga. Maka menutupi wajah adalah yang terbaik, walaupun penulis ini menguatkan bahwasanya wajah bukan aurat. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi, yang diseru nabi, Pak. Bukan orang-orang beriman, tapi nabi. Langsung ketuanya, langsung pimpinannya. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita muslim. Seluruh wanita muslim, nabi langsung yang diperintahkan. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita muslim, agar mereka menjulurkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Pakaian, Pak. Maka dalam ayat ini jilbab bahasa Arab artinya hijab, seluruh apa yang menutupi pakaian. Nah, maka ada kalimat dalam bahasa Arab dan Indonesia sebutannya sama, maknanya berbeda. Salah satunya jilbab. Contoh lain ikhlas. Apa ikhlas bahasa Indonesia, Pak? Tidak mengharap apa-apa. Anak ikhlas. Apa arti ikhlas? Tidak berharap balasan apa? Benar enggak? Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab enggak. Ikhlas artinya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda atau beda? Beda, Pak. Maka ada dalam bahasa Indonesia ucapan ikhlas, dalam bahasa Arab juga ikhlas, tapi maknanya berbeda. Begitu juga jilbab. Jilbab dalam bahasa Indonesia adalah yang tadi kita jelas kerudung. Jilbab dalam bahasa Arab adalah semua pakaian yang menutupi tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Dan Allah perintahkan
kepada Nabi untuk mengatakan kepada semua wanita tanpa terkecuali untuk menyulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh mereka. Dan Al-Ahzab ayat 59 menjadi pondasi utama syariat hijab bagi wanita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhiril ayah. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah wanita-wanita beriman tersebut menjulurkan jilbabnya sampai menutupi bagian dada. Kalau tadi masalah pakaian seluruhnya, sekarang lebih khusus masalah khimar. Khimar itu jilbab bahasa Indonesianya. Nah, bingung ya. Jilbab tadi pakaian luar, kalau khimar sudah kita pakai kerudung saja. Dalam ayat ini An-Nur ayat 31 Allah perintahkan wanita-wanita tersebut menjulurkan kerudungnya sampai menutupi dadanya. Diperintah pada Al-Ahzab menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, ya, dari pendapat yang paling kuat. Kemudian yang pada An-Nur ayat 31 itu membahas tentang kerudung, ya, kerudung. Dan hendaklah kerudung itu menutupi dada. Jadi bagaimana pakaiannya? Pertama, kita pakaian menutupi seluruh tubuh kita, semua. Kemudian kita tambah kerudung. Ya, jadi ada pakaian, kemudian ditambah lagi kerudung. Sebagaimana istri-istri kita yang sekarang pakai, nah, itulah pakaiannya. Jadi itu bukan pakaian Arab, Pak. Ya, itu adalah pakaian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dalilnya Al-Ahzab 59, dalilnya An-Nur 31. Nah, ada seorang tokoh, ya, mengatakan, coba cari di Al-Quran, tidak ada dalil menggunakan cadar, ya, tidak ada dalil menggunakan cadar, ya. Maka kita jawab bahwasanya dalil dalam Al-Quran itu lebih umum daripada itu. Allah memerintahkan untuk menutupi seluruh tubuh wanita. Kalau kita bersandar dengan hadis ini, maka termasuk muka dan telapak tangan pun harus ditutupi, gitu. Tapi toyib, kita mengambil pendapat bahwasanya muka dan telapak tangan itu adalah tidak wajib ditutupi. Maka yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis. Yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis. Begitu banyak hadis yang menceritakannya. Contohnya kisah Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai ini adalah budak hasil peperangan. Jadi kalau perang kalah musuh, wanita-wanitanya menjadi budak. Laki-laki yang sudah tertawan menjadi budak. Nah, Sofia bintu Huyai adalah tawanan paling cantik. Berkatalah Abu Bakar dan Umar ini ada budak paling cantik. Tidak ada yang pantas untuk mendapatkan ini kecuali Rasul. Maka mereka sepakat memberikan Sofia bintu Huyai kepada Nabi. Maka para sahabat pun karena ini paling cantik, Pak, maka jadi gunjingan, jadi bahan omongan. Seperti kita. Wah, anak fulan itu siapa yang melamarnya? Wah, dulu anak pernah lihat sebelum dia pakai cadar, cantik sekali. Siapa yang menikahinya? Pasti jadi omongan. Maka begitu juga para sahabat. Ini ada budak cantik sekali diberikan kepada Nabi. Maka para sahabat pun mengatakan, ini kira-kira tetap jadi budak apa jadi istri ya? Maka para sahabat mengatakan, kalau seandainya Sofia pakai cadar, maka kita tahu dia telah menjadi istri Nabi. Tapi kalau dia tidak pakai cadar, kita tahu dia adalah budak dari budak-budak Nabi. Maka ketika Sofia keluar dan pakai cadar, maka sahabat telah tahu bahwasanya Nabi SAW telah menikahi Sofia. Dan Nabi mengatakan, aku menikahi Sofia dan aku jadikan maharnya adalah pembebasannya jadi budak. Dia merdeka. Dan Nabi walimahnya Nabi di perjalanan, Pak. Dan Nabi mengadakan walimah dengan beberapa kurma dan roti-roti kering yang dibagikan kepada para sahabat. Itu walimahnya Nabi. Pakai gedung? Enggak pakai gedung. Pakai IO? Enggak pakai IO, Pak. Ya, bikin apa namanya? Masak bareng itu. Bikin panggung? Enggak bikin panggung. Nabi SAW walimahnya dengan beberapa butir kurma dan juga dengan kue-kue kering. Inilah walimah Nabi Muhammad SAW. Begitu sederhana. Di saat pernikahan menjadi mudah, perzinahan menjadi turun. Sebaliknya, apabila pernikahan banyak sekali syaratnya, ketahuilah perzinahan pun akan semakin naik. Mudahkanlah ya orang untuk menikah, maka keberkahan pun akan didapatkan oleh kita ya. Maka jangan pernah kita menahan-nahan untuk menikah ya. Anak gadis kita menikah kalau memang yang melamarnya orang soleh
ya, untuk menentukan soleh jangan gegabah Pak. Ikut pengajian di Anwar sekali, ngelamar anak kita sekali Pak, melamar anak kita langsung terima, jangan. Tahan dulu, mau melamar anak saya, beri saya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk meneliti benar enggak dia ini. Pernah dikisahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang terkenal, Syekh Utsaimin, pernah didatangi oleh murid beliau yang sekarang jadi ulama juga, Syekh Khalid Muslih, itu menantu beliau. Didatangi oleh Syekh Khalid Muslih itu mengatakan, wahai Syekh, aku mendengar engkau memiliki anak perempuan. Aku bermaksud untuk melamar anak perempuanmu. Maka apa kata Syekh? Tunggu. Maka berlalu hari sampai Syekh Khalid pun putus asa. Oh, berarti anak ditolak. Tiba-tiba datang menelpon Khalid Muslih, iya, aku telah meneliti tentang dirimu dan sekarang aku terima engkau menjadi menantuku. Subhanallah. Artinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meneliti Pak dalam waktu yang begitu lama. Jadi tidak gegabah. Kita sekarang mentang-mentang kenal ngaji, ada yang melamar, takut kalau kita tolak akan terjadi mafsadat besar. Tidak begitu juga. Kita harus tetap teliti, benar enggak dia nih soleh, benar enggak siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana tempat tinggalnya, benar enggak dia nih kerjanya apa, penghasilannya apa. Berhak kita untuk meneliti itu. Namun juga jangan terlalu memberatkan. Ya, standarnya, dia nih gajinya kecil, cuma 1 juta, enggak usah lah. Jangan. Yang penting dia siap bertanggung jawab, kita terima. Yang paling penting adalah agama dan akhlak. Nah, kemudian Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna aksafa murutihinna fahtamarna biha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan tentang kisah wanita-wanita muhajirin. Ya, wanita-wanita muhajirin. Siapa muhajirin? Kaum muslimin yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ayat ini turun di kota Madinah. Ayat tentang hijab itu turun di kota Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin. Kenapa? Muhajirin yang pertama, ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala mengatakan ketika Allah menurunkan firman-Nya wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna, hendaklah wanita-wanita menjulurkan kerudungnya sampai menutupi dada-dada mereka. Tiba-tiba wanita-wanita muhajirat merobek kain mereka, ya, merobek pakaian mereka dan menjadikan kain tersebut sebagai kerudung. Artinya apa? Begitu cepatnya orang-orang muhajirin menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena cepatnya mereka menerangkan hal tersebut, Aisyah radhiyallahu taala memuji mereka. Kemudian tadi muhajirin, sekarang istri Nabi yang lain, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, lamma nazalat, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 59, kharaja nisa'ul ansari ka'anna ala, maka tiba-tiba wanita-wanita Ansor keluar dari rumahnya seakan-akan mereka menggunakan pakaian yang menutupi tubuh mereka, bagaikan burung gagak yang bertebaran. Artinya langsung menutupi pakaian mereka semuanya, atau menutupi aurat mereka semuanya. Ini pujian dari dua sisi. Muhajirin dipuji oleh Aisyah, Ansor pun dipuji oleh Ummu Salamah. Nah, kemudian adab yang selanjutnya terkait dengan menggunakan cincin, ya. Haram bagi laki-laki, ini ada busana termasuk cincin. Haram bagi laki-laki menggunakan cincin dari emas, dan diizinkan bagi laki-laki untuk menggunakan cincin dari perak. Jadi haram. Dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi tentang sutra. Kemudian disunnahkan, ya, atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan tujuan menggunakan cincin adalah Nabi SAW menggunakan cincin sebagai cap khotam,
Jadi Nabi SAW menjadikan cincin ini sebagai khotam, sebagai cap. Yang mana cincin Nabi SAW bertulisan Muhammad Rasulullah. Yang mana cincin Nabi Muhammad SAW itu bertulisan Muhammad Rasulullah. Ya, maka hendaklah kita juga sama, ya, menggunakan cincin ada tujuannya, ada fungsinya. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk menggunakan cap. Dan kita disunnahkan untuk menggunakan cincin di jari manis tangan kiri. Di jari manis Nabi SAW di kana khatamun Nabi SAW fi hazihi. Kata Anas bin Malik, dahulu cincin Nabi SAW ada di sini. Wa asyara ilal khinsir min yadihil yusra. Dan Anas mengatakan yang dimaksud adalah jari manis tangan kiri. Jari manis tangan kiri. Naam. Kemudian dari adab selanjutnya adalah adab menggunakan sendal. Adab menggunakan sendal. Hendaklah kita menggunakan sendal dua-duanya atau melepas dua-duanya. Menggunakan sendal atau sepatu dua-duanya atau melepas dua-duanya. Dilarang bagi kita untuk menggunakan satu sendal atau satu sepatu kemudian berjalan. Pernah ditanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya Syekh bin Baz, bagaimana kalau kami menggunakan satu sepatu kemudian kami melangkah sedikit untuk mengambil sepatu yang lain? Kata Syekh bin Baz, aku melihat itu tidak boleh. Ambil dulu sepatunya, dekatkan pada kita, baru pakai duanya. Jadi sampai berdiri untuk mengambil sepatu yang lain pun tak boleh. Ya, ini lebih selamat untuk kita. Jadi pastikan kita mengambil dua-duanya, pakai dua-duanya. Kalau kita kehilangan sendal satu, maka tidak boleh kita berjalan dengan satu sendal, lepaskan keduanya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Tidak boleh bagi kalian berjalan dengan satu sendal, satu sepatu, satu alas kaki. Liyuh fihima au liyun'ilhuma jami'an. Hendaklah mereka lepas dua-duanya atau memakai dua-duanya. Naam. Kemudian dari adab berbusana yang lain, hendaklah seorang muslim tidak menggunakan busana yang menyerupai perempuan, dan perempuan hendaklah tidak menggunakan busana yang menyerupai laki-laki, karena telah datang larangan dari Nabi Muhammad SAW, la'anallahul mukhannasina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan telah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai itu semuanya, Pak, dari penampilannya, bajunya, rambutnya, semuanya tidak boleh. Ya, maka hendaklah kita betul-betul menjauhi. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu rajula yalbasu libasal mar'ah. Allah melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan, wal mar'ata talbasu libasar rajuli, dan perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki. Kama la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Sebagaimana Allah telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi memakai pakaiannya pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk yang kita lakukan ketika bermain, menggunakan daster dan lain sebagainya, hendaklah ini dijauhkan atau dijauhi. Ya, walaupun untuk senang-senang kita menjauhi hal ini sebagai bentuk kita warok, dari perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adat yang selanjutnya, hendaklah kita mendahului dalam menggunakan busana atau pakaian, baik itu baju, celana, sendal dan lain sebagainya, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Termasuk dalam menyisir. Menyisir juga dahulukan sebelah kanan. Kata Nabi Muhammad SAW, kana yu'jibuhut tayammun. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat yang lain, Nabi SAW sangat mencintai mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kanan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi sya'ni kullihi, fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Nabi SAW
sangat mencintai mendahulukan yang kanan, baik pada saat beliau bersisir, atau saat beliau menggunakan sendal, atau saat dia bersuci, yaitu mandi. Mandi pun mendahulukan sebelah kanan. Naam. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita mengucapkan atau berdoa ya sebelum atau setelah kita menggunakan pakaian atau busana. Ya, adapun dalilnya ya banyak sekali wirid-wirid dan zikir-zikir yang menunjukkan bahwasanya kita disunnahkan untuk berdoa. Menggunakan pakaian baru ada doanya, melepaskan pakaian ada doanya. Melepaskan pakaian mudah sekali Pak, doanya bismillah. Melepaskan pakaian adalah bismillah. Menggunakan pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Adapun menggunakan pakaian yang baru, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzuka min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, ini doa-doa yang harus kita biasakan agar kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pakai. Nah, ini beberapa adab yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini tentang adab berbusana. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, karena kondisi yang seperti ini sepertinya sesi tanya jawab kita undurkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.